dikali 0,2. Desimalnya kita jadikan pecahan biasa, yaitu 2/3 dikali 2/10. 2/10 bisa kita sederhanakan dengan cara 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 2/3 dikali 1/5. Atas kali atas, 2 kali 1 sama dengan 2, bawah kali bawah. 3 kali 5 sama dengan 15. Atau bisa 2/3 dikali 2/10. Kalau masih bingung, atas kali atas 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 10 sama dengan 30. Masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sekarang kita ke perkalian pecahan campuran dengan desimal. 1/3/7 dikali 1,4. Campurannya kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 7, 7 tambah 3 sama dengan 10/7 dikali 14/10. Kalau cara cepat, bisa langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Yang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Contohnya 10 bisa dibagi dengan 10. 1, di sini 1. 14 bisa dibagi 7. Sama dengan 2. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berarti kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2/1 sama dengan 2 dibagi 1, yaitu 2. Kita lanjut ke perkalian pecahan biasa dengan persen. 1/4 dikali 6%. Persennya kita jadikan pecahan biasa, yaitu 1/4 dikali 6/100. Biar paham, atas kali atas, 1 kali 6 sama dengan 6. 4 kali 100 sama dengan 400. Masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 400 dibagi 2 sama dengan 200. Atau 1/4 dikali 6/100. Kita sederhanakan. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 100 sama dengan 200. Lanjut kita ke perkalian pecahan campuran dengan persen. 2, 5/6 dikali 25%. Kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17/6 dikali 25/100.
25/100 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kita kalikan saja, sama dengan 17/24. Kalau masih bingung, bisa dengan cara langsung, yaitu 5/6 dikali 25/100 sama dengan 17/6 dikali 25. 17 kali 25 yaitu 425. 6 kali 100 yaitu 600. Kita sederhanakan, yaitu dibagi 25. 425 dibagi 25 sama dengan 17. 600 dibagi 25 sama dengan 24. Kemudian desimal dengan desimal. 0,6 dikali 1,2. 0,6 dikali 1,2 dikali 2 kali 6 sama dengan 12, simpan 1, 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1, 1. 1 kali 6 sama dengan 6, 1 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan, turun 2, 1 tambah 6, 7, turun 0. Karena di belakang koma ada 1, berarti 1, 2. Kita hitung 2, 1, 2. Taruh sini komanya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pernafasan manusia. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Kita dapat mengalami batuk atau sesak napas saat menghirup udara yang tercemar atau kotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa sejuk dan segar. Organ pernafasan dapat mengalami gangguan akibat udara yang kotor atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Pohon adalah penghasil utama oksigen di bumi, sehingga membuat udara menjadi sejuk dan segar. Selain itu, pohon bisa menyerap gas berbahaya yaitu karbon dioksida dan akan diolah menjadi oksigen. Oleh karena itu, mari kita banyak menanam pohon di sekitar kita agar bisa mengurangi gangguan pernafasan di bumi. Nah, berikut beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan. Contohnya adalah bayi yang terlahir prematur, yaitu belum waktunya lahir tetapi sudah lahir. Nah, biasanya bayi prematur organ pernafasannya belum sempurna, sehingga membutuhkan bantuan alat pernafasan, seperti gambar yang berikut ini. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor ini disebabkan oleh adanya penyakit-penyakit pernafasan seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema,
dan kanker paru-paru. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan udara yang tercemar atau kotor menyebabkan oksigen menipis atau bercampur dengan gas-gas berbahaya yang dapat membahayakan organ pernafasan kita. Nah, berikut ini beberapa penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu hutan yang terbakar atau dibakar. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan yang terakhir yaitu asap pabrik. Semua asap-asap tersebut dapat mencemari udara dan membahayakan organ pernafasan kita. Untuk selanjutnya, berikut penyakit-penyakit yang menyerang pernafasan kita. Yang pertama yaitu penyakit asma. Asma bisa terjadi karena adanya penyumbatan saluran napas yang disebabkan karena alergi. Bisa karena alergi udara dingin, debu, kecapean, atau ada tekanan psikologi. Kemudian berikut gejala dari asma, yaitu sesak napas, dahak sulit keluar, dan sering batuk saat malam atau dini hari. Penyakit pernafasan yang berikutnya yaitu influenza. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Kemudian, gejala dari influenza yaitu bersin-bersin, demam, dan pilek. Untuk penyakit pernafasan yang berikutnya yaitu TBC. Penyakit TBC ini disebabkan karena adanya infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika dibiarkan, maka sel-sel paru bisa mati. Akibatnya, paru-paru mengecil dan nafas si penderita akan terengah-engah. Nah, berikut gejala dari penyakit TBC, yaitu berkeringat di malam hari, mengalami sesak napas, badan terasa lemas, tidak nafsu makan, berat badan sering turun atau susah naik, sering batuk-batuk, dan yang terakhir mengalami demam. Kemudian untuk penyakit pernafasan yang selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema ini disebabkan karena paru-parunya membengkak. Hal tersebut disebabkan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit pernafasan yang berikutnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini disebabkan adanya infeksi pada bronkus atau pada cabang tenggorokan hingga lendir menyumbat bronkus dan menyebabkan si penderita mengalami sesak nafas. Penyakit pernafasan yang berikutnya yaitu kanker paru. Kanker paru ini disebabkan karena sel-sel kanker tumbuh tidak terkendali. Salah satunya karena merokok. Nah, berikut adalah contoh gambar paru-paru saat masih normal. Dan yang sebelahnya yaitu gambar paru-paru yang sudah rusak karena merokok. Nah, demikianlah beberapa penyakit atau gangguan pernafasan pada manusia. Nah, mari kita jaga organ pernafasan kita dengan cara hindari udara yang tercemar dan hindari asap rokok.